Hai guys, Ciki di sini. Dan di video kali ini saya akan memberitahu analisa saya mengenai apa saja sih sumber income yang biasanya dimiliki oleh content creator gitu. Seperti kamu tahu kan, orang-orang jadi content creator bisa jadi kaya atau seperti apa itu. Tapi kan kita gak tahu gitu di baliknya ada bisnis apa gitu. Karena ini channel tentang bisnis juga, saya akan kasih tahu berdasarkan dari yang terburuk sampai yang terbaik gitu. Apa sih cara yang terbaik untuk memonetisasi konten yang kamu miliki dan audiens yang kamu bangun di sosial media itu? Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke yang pertama, yang paling rendah terlebih dahulu. Itu adalah dari iklan platform gitu. Seperti kamu tahu, saya nggak tahu kalau TikTok pakai iklan platform atau enggak. Tapi kalau di YouTube, seperti yang kamu tahu, YouTube itu kan punya iklan gitu. Setiap mulai video seperti kamu lihat sekarang ini, kalau saya mengaktifkan channel monetisasinya, itu kan ada iklan masuk di awal video, pertengahan atau di akhir gitu. Ataupun di YouTube Short juga sama gitu. Dan untuk nominalnya sendiri, untuk monetisasi jalur iklan ini, saya rasa saya kurang rekomendasikan gitu. Kenapa? Karena yang pertama, kita itu gak punya produk kita sendiri. Dan yang kedua, kita itu kan terus mengejar view gitu dan likes dan sebagainya gitu. Padahal hal tersebut bisa dibilang paling kecil gitu bagi dampaknya bagi kita. Jadi paling untuk 1000 view itu cuman bayar beberapa dolar aja. Jadi untuk jalur yang pertama ini, untuk memonetisasi konten di YouTube dengan cara iklan dari platform, ini bisa dibilang cuman side hustle aja gitu. Jangan terlalu berharap banyak di iklan. Oke. Sekarang untuk selanjutnya itu adalah sponsor deal atau brand endorsement kalau kamu tahu gitu. Sponsor deal apa sih bedanya sama iklan platform? Sponsor deal itu biasanya si content creator itu udah deal-dealan terlebih dahulu gitu dengan si pemilik barang ataupun perusahaannya. Bisa itu tentang sebuah aplikasi, bisa itu tentang skincare, kosmetik, ataupun makanan, restoran, dan sebagainya gitu. Jadi misalkan saya food vlogger, ada restoran yang mau saya review gitu, dia bayar saya, nanti saya review, saya upload videonya untuk mempromosikan si restoran tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu kalau untuk brand endorsement. Brand endorsement itu bisa dibilang cukup enak juga gitu, apalagi kalau followersnya kamu udah besar. Saya pernah lihat gitu, seseorang di bidang investasi, ya content creator di bidang investasi gitu, yang satu kali postingan itu bisa sampai ratusan juta gitu untuk satu kali sponsor brand. Jadi tergantung di niche yang kamu geluti, sponsor brand ini gak terlalu buruk juga gitu. Cuman yang jadi masalah di sponsor brand ini, sebenarnya kan perusahaan itu meminjam si content creator gitu, kita sebagai content creator, untuk menampilkan wajah mereka gitu. Jadi misalkan kalau produknya buruk gitu, terus kamu oke, saya mau promosikan aja gak apa-apa karena saya dibayar juga, itu akan berdampak buruk gitu, berdampak buruk bagi banyak hal gitu. Si customer kamu si audiens kamu kan merasa tertipu gitu karena kamu mempromosikan produk yang gak sesuai gitu atau produk yang jelek. Dan yang kedua, saya tahu ada seorang content creator gitu yang mempromosikan sebuah barang, tapi saya tidak tahu barangnya apa. Tapi gara-gara hal tersebut, dia terkena ban gitu. Dia punya 500.000 followers di Instagram, dan yaudah akunnya jadi hilang aja gitu. Gara-gara dia mempromosikan produk yang gak sesuai. Jadi saya rasa untuk brand sponsor ini cukup tricky gitu. Kalau kamu mau tetap pakai sponsor brand, saya sarankan kamu belajar yang namanya email list gitu. Jadi kamu kumpulin email list juga agar kamu bisa broadcast nantinya gitu. Selain lewat konten broadcastnya, kamu bisa broadcast lewat email juga. Oke, itu untuk sumber income yang kedua di content creator. Selanjutnya itu adalah yang lagi ramai saat ini di YouTube gitu, YouTube Short terutama. Itu adalah dari affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing itu? Affiliate marketing itu simpelnya itu adalah ada sebuah brand yang punya produk gitu. Terus kita jadi affiliate-nya, kita dapatkan link khusus, misalkan shopee.com/skincare/123. Nah, misalkan kode kamu itu 123. Nah, kalau ada orang yang beli skincare itu dari video yang kita buat gitu, kita akan dapat feedback gitu.
mungkin sekitar 5% aja. Saya gak terlalu rekomen untuk affiliate marketing ini, tapi tergantung niche-nya juga sih. Tapi sama seperti yang sebelumnya, kita gak punya bisnis sendiri gitu. Jadi bisnis ini tergantung pada si barang yang nantinya kita affiliate-kan gitu, apakah barangnya bagus atau enggak. Dan kalau kamu mau pakai jalur affiliate marketing ini, saya sarankan lebih ke arah review gadget gitu. Kan kalau review gadget kita agak susah gitu kalau kita bikin perusahaan sendiri, bikin laptop sendiri gitu. Jadi, dan karena harga gadget itu biasanya lumayan mahal, misalkan anggaplah 10 juta. 10 juta kalau kita dapat 5% komisinya dari affiliate marketing itu udah 500.000 gitu. Jadi bisa dibilang cukup oke lah kalau kamu ada di niche gadget gitu. Tapi kalau yang lain seperti skincare ataupun makanan ringan dan sebagainya, saya kurang rekomendasikan gitu. Oke, masuk ke sumber income selanjutnya bagi content creator, itu adalah jualan produk fisik. Ini udah masuk ke ranah bisnis ya. Jadi biasanya content creator itu kalau yang udah berkembang, misalkan seperti yang tadi food vlogger, mereka bikin restoran, mereka bikin cemilan sendiri gitu, ataupun lain sebagainya gitu. Bisa juga bikin clothing brand gitu, ataupun bikin skincare sendiri. Itu saya rasa lebih cukup aman gitu, karena kan kita itu punya bisnisnya sendiri gitu. Jadi si barangnya itu bagus atau enggaknya kita yang menentukan gitu. Apakah makanannya enak, apakah baju yang kita buat itu bagus, dan sebagainya. Jadi si personal branding yang kamu bangun sebagai content creator dan juga bisnis yang kamu bangun di belakangnya itu sejalan gitu. Saya bisa dibilang ini bintang 3 lah kalau saya rating. Cuman kekurangannya itu ya itu di belakangnya bisnisnya itu cukup berat gitu. Seperti caranya bikin barang, caranya produksi yang banyak gitu, kemudian pengiriman, kemudian ada returnya mungkin, dan sebagainya gitu. Dan juga profit marginnya itu bisa dibilang cukup tipis juga gitu. Mungkin 10-30% untuk produk fisik kayak gini. Dan itu belum termasuk potongan karyawan dan lain sebagainya gitu, utilitas yang lainnya. Karena kan produk fisik itu ada harga yang dibikinnya gitu. Misalkan saya bikin topi ini, misalkan brand topi, saya beli topinya itu harganya 10.000 dan saya jual 30.000. Berarti kan saya punya untung 20.000 aja gitu dari satu topinya. Nah dari 20.000 itu kemungkinan besar kita akan menggunakan untuk hal lain sebagainya gitu. Selain dari biaya produksi, biaya karyawan, ataupun kalau mau pakai iklan juga, dan utilitas yang lainnya gitu. Jadi bisa dibilang ini cukup bagus, tapi cukup berat gitu kalau kamu seorang pemula yang menjalankan di bisnis ini. Oke, selanjutnya sumber income yang saya gak tahu ini keberapa ya, yaitu adalah digital service. Mungkin di Indonesia kurang familiar ya, tapi digital service ini cukup ramai gitu di luar negeri. Ini bisa kamu tinggal ubah aja skill yang kamu miliki, tergantung kontennya kamu punya juga ya. Kamu bikin jasa agency copywriting, jasa agency personal branding, nih lagi rame personal branding, kemudian social media manager gitu. Pokoknya skill digital apapun, kamu bisa mengubahnya jadi sebuah digital agency gitu. Yang mana saya cukup rekomendasikan mungkin bintang 4 kalau saya rating gitu dari 5 bintang di cara ini. Kenapa kayak gitu? Karena kita bisa charge lebih mahal gitu. Kita cuma butuh sedikit klien gitu, sedikit customer, mungkin 5-10 customer aja per bulannya, kita udah dapetin bisa dapat puluhan sampai ratusan juta gitu dari cuman kliennya yang sedikit itu. Dan juga kan modalnya gak terlalu banyak gitu. Kalau kita bikin agensi edit video gitu, modalnya apa sih? Cuman waktu kamu ataupun tim yang kamu hire itu, dan juga aplikasi editing, udah gitu aja, gak ada expense yang berlebihan gitu. Dan juga setiap harganya juga bisa kamu patok lebih mahal. Misalkan satu reels berapa ratus ribu atau berapa juta gitu. Kemudian untuk project-project yang lebih besar, kamu bisa cari lebih mahal juga. Saya kurang paham kalau tentang service digital ini untuk chargingnya, tapi kemungkinan besar bakal profit marginnya itu bakal lebih besar gitu daripada jualan produk fisik. Oke, selanjutnya mungkin kamu udah familiar gitu. Itu adalah jualan digital produk, kurs online, dan juga mentoring program. Saya rekomendasikan kamu masuk ke jalur ini kalau kamu seorang pemula ataupun seorang edukator gitu.
Kenapa kayak gitu? Karena ini gampang banget untuk kamu monetisasi gitu. Kamu misalkan, apalagi kalau seperti digital produk ataupun kurs online, kamu tinggal bikin produknya sekali, kemudian ya udah, kamu bikin produk yang terbaik dan harus align sama konten yang kamu miliki gitu. Udah, kamu bisa dibilang, orang-orang bilang passive income gitu. Tapi walaupun passive income juga kan kamu tetap harus konten gitu untuk mempromosikan produk digital produk ataupun kurs online yang kamu miliki. Makanya ini kenapa saya sarankan untuk pemula juga, karena bisa dibilang ini low maintenance gitu. Jadi kamu tinggal bikin konten, kemudian arahkan ke link market yang kamu punya. Nanti kalau mereka suka, mereka akan beli produk yang kamu miliki. Cuman kekurangannya itu di bisnis digital produk ataupun kurs online ini, marginnya itu memang gede sih, tapi tetap aja gitu harganya itu biasanya kecil gitu, paling cuma ratusan ribu. Apalagi kalau kamu jualan ebook itu bisa dibilang di bawah 100 ribu gitu. Saya kurang sarankan untuk ebook dan digital produk seperti itu. Saya sarankannya untuk seperti digital produk yang premium ataupun kurs online gitu, karena itu biasanya bisa kamu cari lebih mahal gitu, antara 300 ribu sampai 900 ribu itu masih cukup relevan gitu. Oke, selanjutnya cara konten creator memonetasi konten mereka atau audiens mereka itu, yang terakhir yang menurut saya paling terbaik yaitu adalah kamu bikin mentoring program ataupun group coaching gitu. Ini bisa dibilang ini cukup ramai di luar sana. Seperti yang kamu tahu, seperti ada akademi kripto, akademi content creator, dan akademi-akademi lainnya di luar sana. Dan saya juga punya gitu yang namanya private mentoring sih, bukan group coaching kayak gitu. Kamu bisa cek aja di deskripsi. Jadi intinya, selain kamu bikin kurs online ya, kamu juga ada grupnya, kemudian kamu kasih digital produk dan sebagainya gitu. Itu yang biasanya dilakukan orang-orang yang bikin group coaching. Cuman kelemahannya di grup coaching ini, orang-orangnya banyak gitu. Jadi kamu itu gak bisa serve satu-satu. Beda sama mentoring program. Kan mentoring program one on one itu kayak personal trainer gitu. Kamu punya masalah apa, ya udah dibantu aja. Gimana cara plan makannya kalau di personal trainer ya, maksudnya gimana cara tidurnya misalkan, gimana cara olahraganya, kan si personal trainer itu ngasih tahu gitu. Gak kayak di grup rame-rame kayak gitu. Si customernya bisa nanya secara langsung dan saat itu juga bisa dapetin jawaban gitu. Karena mentoring program ini one on one hitungannya gitu. Jadi selain charge-nya bisa sama lebih mahal gitu daripada digital produk ataupun kurs online aja gitu, client result-nya juga kemungkinan besar akan lebih tinggi gitu. Karena kan seperti yang tadi saya katakan, kalau kamu bikin group coaching itu kan banyak orang gitu, nggak, kalau ngobrol di Zoom juga mungkin bisa ratusan orang gitu. Jadi kesempatan kamu buat nanya hal spesifik yang kamu gak ngerti itu bakal lebih kecil. Tapi kalau kamu bikin mentoring program yang one on one gitu, si sukses client rate-nya itu bakal lebih tinggi gitu. Apakah itu tentang cara menentukan berat badan, apakah itu tentang memulai bisnis seperti yang saya lakukan, ataupun gimana cara jadi content creator. Kan kalau rame-rame kan agak susah gitu. Cuman bagus juga sih kalau tentang group coaching ini. Plusnya itu di group coaching ini kamu bisa scale-nya lebih tinggi gitu. Cuman biasanya ya itu yang tadi saya bilang, sukses rate-nya bakal sedikit menurun gitu, karena kan nggak diajar secara langsung. Kemudian masuk ke kelebihan dari group mentoring ataupun private mentoring ini. Yang pertama itu dah kita bisa cadang harga lebih tinggi gitu. Kalau kurs online kan cuma 300 ribuan mungkin. Kalau untuk private mentoring kamu bisa cari 2 juta, 3 juta ke atas gitu. Dan yang kedua, kita itu gak harus ngerjainnya sendiri gitu. Beda sama service digital, kalau kita bikin website untuk klien, kita harus bikin websitenya gitu. Tapi untuk mentoring, kita itu kan mengajar. Jadi kita cuman konsultasi aja gitu. Misalkan seminggu sekali gitu atau seminggu 2 kali, kita cuman kasih pengarahan aja gitu. Biar si customer itu mereka belajar sendiri dan mengerjakan sendiri gitu. Ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Ini udah kepanjangan, saya recordnya udah 18 menit. Kalau kamu mau cek gimana caranya jadi solopreneur seperti yang tadi saya katakan tentang digital produk ataupun kurs online dan mentoring program, kamu bisa cek aja video saya yang kalau gak salah judulnya itu Cari Jadi Solopreneur. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.